Mantap. Rekan-rekan semuanya, ada satu pertanyaan yang kemudian itu menurut saya wajar ditanyakan memang ya. Bagi seorang mahasiswa hukum baru, apakah mahasiswa di Fakultas Hukum itu harus bisa menghafal pasal, teman-teman semuanya? Jadi di bayangan mahasiswa baru ini, Pak, kalau saya masuk Fakultas Hukum, nantinya saya harus hafal ya Pak semua pasal-pasal yang ada dalam sedemikian banyak aturan yang diajarkan oleh dosen saya. Atau aturan yang ada di Republik ini ketika saya nanti jadi praktisi. Saya katakan tidak. Ya, Anda nggak perlu kecil hati. Ya, percayalah bahwa sebenarnya tidak ada kewajiban dan keharusan dan tidak mungkin memang kita lakukan kalau kita harus bisa menghafal semua pasal-pasal yang ada dalam aturan. Tetapi saya katakan hanya begini. Nanti kalau ketika berkuliah atau berpraktik hukum, tentu kita akan melihat satu, ada aturan-aturan hukum pokok. Dan juga ada aturan-aturan hukum yang memang kemudian harus kita kuasai karena perjanjian itu spesifik. Karena peristiwa hukum itu spesifik, teman-teman semuanya. Karena kita contohkan saja ya. KUH Pidana 2023, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu pasalnya ada 624 pasal. Saya yakin sulit bagi kita untuk menghafal kata demi kata dari 624 pasal tersebut. Belum lagi bagian penjelasan. Kemudian KUH Perdata, yang juga ribuan teman-teman semuanya. Kita tahu buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Itu di dalam pasal 1865 adalah awalan dari buku 4. Bayangin, 1865 KUH Perdata, 1865. Artinya ada 1864 pasal yang ada dalam buku 1, 2, dan 3. Ya. Belum lagi kalau kita bicara KUHP, teman-teman semuanya. Ya, belum lagi kita bicara Undang-Undang Nomor 32 tentang lingkungan. Ya, belum lagi kalau kita bicara masalah Undang-Undang Kehutanan Nomor 4199. Artinya memang sulit kita kemudian memaksa diri kita untuk bisa menghafal semua pasal-pasal yang ada. Nah, masalahnya adalah begini. Kalau kita memang tidak bisa menghafal semua pasal, tetapi ada kewajiban lain terkait dengan pasal-pasal itu. Apa itu Pak Irawan? Kita tetap harus bisa mengetahui, ya, menghafal pasal-pasal yang memang secara umum dipahami dan dihafal oleh mahasiswa Fakultas Hukum lainnya. Minimalnya begini teman-teman semuanya ya. Kita jadi tahu pasal berapa sih yang tentang penggelapan, tentang penadahan, tentang penipuan, tentang pencurian, tentang penganiayaan dalam KUHP. Pasal berapa sih yang tentang tersangka, terdakwa, terpidana, keterangan saksi, keterangan ahli, tertangkap tangan, ya, apa saja alat bukti, ya, bagaimana sebenarnya putusan bebas dan lepas, itu kita baca dalam KUHP. Teman-teman semuanya. Ya, kalau kita ingin tahu tentang hak keperdataan seseorang itu kapan lahirnya, baca pasal 2 KUH Perdata. Perjanjian baca pasal 1313 KUH Perdata. Tentang perikatan baca pasal 1233 KUH Perdata. Tentang prestasi baca pasal 1234. Syarat sah perjanjian baca pasal 1320. Ya, kebebasan berkontrak baca pasal 1338. Fakta sunt servanda baca pasal 1338. Kekuatan perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuatnya baca pasal 1340. Hapusnya perikatan baca pasal 1381. Ya. 1865 tentang kekuatan pembuktian teman-teman semuanya dikaitkan dengan kewajibannya. 1866 tentang alat bukti teman-teman semuanya. Nah, pasal-pasal itu saya yakin secara umum diketahui oleh mahasiswa hukum. Nah, itu yang saya minta.
Kalau ada pasal-pasal tertentu yang dikuasai, yang dipahami, unsur-unsurnya itu kemudian dipahami dengan baik oleh mahasiswa hukum yang lainnya, saya minta kamu juga paham ya. Oh begitu ya Pak? Iya. Ya, karena saya katakan sama beliau, saya melihat kamu mahasiswa yang baik, mahasiswa yang punya potensi, mahasiswa yang punya semangat untuk belajar. Tolong bantu dirimu dengan melakukan hal-hal rutinitas yang baik. 2 di antaranya adalah rajinlah membaca pasal-pasal yang ada dalam aturan-aturan hukum. Dan yang kedua, rajinlah kamu membaca putusan-putusan yang ada, terutama putusan yang sudah dipilih menjadi jurisprudensi atau putusan terpilih. Nanti itu jadi bekal kamu ketika kamu mungkin menjadi hakim, menjadi jaksa, atau menjadi seorang praktisi hukum. Nah, itu yang saya sampaikan ke mahasiswa yang bertanya kepada saya. Saya senang sekali teman-teman semuanya bisa memberikan nasihat-nasihat kepada mahasiswa. Karena apa? Karena yang sedang dihadapinya itu adalah sesuatu yang saya hadapi 26 tahun yang lalu. Ketika saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, teman-teman semuanya. Sampai saya menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning di Pekanbaru, teman-teman semuanya. Itu juga saya kembali bisa rasakan. Tapi dahulu yang mungkin galau itu adalah ketika saya menjadi seorang mahasiswa. Nah, kalau sekarang saya bilang, saya harus bisa berikan nasihat kepada mahasiswa ke saya. Jangan galau, kalau belajar hukum ikuti saja apa panduan yang sudah disiapkan oleh kampus. Insya Allah kamu akan terdampingi dengan baik. Tugasmu adalah yuk belajar secara maksimal sebagai seorang mahasiswa. Mantap. Salam hormat ya dari Irawan Harhab di Pekanbaru, Riau.